Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah Pemikiran Pendidikan Islam. Saat ini tokohnya adalah Nakwib Alatas. Kembali mengingat tentang materi kita sebelumnya, yang mengingatkan kepada teman-teman semuanya bahwa apa sih sebenarnya yang ingin kita pelajari dalam pemikiran pendidikan Islam, atau apa sebenarnya pemikiran pendidikan Islam itu. Jadi kalau kita mengingat kembali apa yang ada dalam pemikiran pendidikan Islam, itu sebenarnya adalah segala sesuatu atau sesuatu gagasan yang lahir dari pemikir muslim atau siapa saja yang menaruh perhatian terhadap pemikiran pendidikan Islam, termasuk juga kalangan orientalis. Nah, di sini apa sih yang ingin kita kaji lebih mendalam, yaitu tentang pendidikan, tentang serangkaian pemikiran seseorang tersebut terkait dengan pendidikan Islam. Ada salah satu hal yang menjadi ciri-ciri pemikir muslim tentang pemikiran pendidikan Islam, yaitu adalah harus ditulis menggunakan akal sehat dan menggunakan kalbu atau hati. Jadi siapapun sebisa mungkin kalian semuanya juga akan mungkin kedepannya akan menjadi para pemikir muslim gitu ya. Amin. Nah, saya harapkan saat kalian menulis di situ tuh ada hati yang bekerja, juga akal. Jadi jangan hanya mengandalkan akal pikir, tapi juga mengandalkan hati. Nah, ini adalah salah satu ciri khas pemikiran pendidikan Islam. Selanjutnya, setelah semua itu terpenuhi, kita akan melangkah lebih jauh tentang materi kita hari ini, yaitu mengenai pemikiran Syekh Muhammad Nakwib Alatas dalam hal pendidikan Islam. Yang pertama kali harus kita lihat untuk melihat bagaimana pemikirannya itu adalah biografi seorang pemikir tersebut. Kenapa? Karena dari biografi tersebut kita bisa tahu apa dan bagaimana atau mengapa dia memikirkan seperti itu. Seperti tokoh kita hari ini, nama lengkapnya itu adalah Syekh Muhammad Nakwib Ibnu Ali Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Alatas. Meskipun kita lebih sering mengenalnya dengan Syekh Muhammad Nakwib Alatas atau Nakwib Alatas. Sebenarnya namanya sepanjang ini ya. Nah, beliau ini sebenarnya asli orang Indonesia karena ibunya adalah orang Indonesia. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1931 di Bogor, Jawa Barat. Nah, namun beliau menetap di Johor, Malaysia sejak tahun 1946. Karya beliau yang cukup terkenal yaitu Islam and Secularism dan The Concept of Education and in Islam. Nah, kita akan membahas lebih jauh tentang buku beliau yang berjudul dengan The Concept of Education in Islam. Nah, sekarang kita akan memasuki isi dari pemikiran beliau. Karena buku beliau yang terkenal itu adalah dua ya, saya akan memberikan pengantar tentang buku beliau yang berkenaan tentang Islam and Secularism, atau isi di dalamnya itu lebih berisikan tentang Islamisasi ilmu. Meskipun kalau sekarang kita lebih mengenal dengan integrasi interkoneksi atau segala sesuatu ilmu itu saling berkaitan, tidak perlu diislamkan, namun kita akan mengkaji lebih dalam untuk dapat mengetahui pemikiran beliau tentang konsep pendidikannya. Sekarang kita membahas tentang Islamisasi ilmu terlebih dahulu ya. Menurut Nakwib, Islamisasi ilmu itu adalah pembebasan dari tradisi magis, mitologi, animistik atau pemurnian.
Artinya di sini adalah Islamisasi ilmu itu segala sesuatu ilmu itu harus dimasukkan ke dalam Islam. Jadi dia tidak murni berdiri sendiri tapi berhubungan dengan Islam. Ini yang dimaksud. Nah, kemudian titik tekannya adalah pada proses pengintegralan antara ilmu pengetahuan barat dengan Islam. Nah, zaman sekarang kita lebih mengenal dengan integrasi atau penyatuan ya. Atau lebih tepatnya bukan penyatuan, ilmu satu dengan ilmu lainnya itu saling keterkaitan. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang konsep pendidikan Islam yang menurut Naqib gitu ya. Naqib itu memberikan beberapa pemikiran-pemikiran tentang Islam atau memberikan arti-arti tersendiri terhadap sesuatu yang sudah sering kita gunakan. Salah satunya adalah Naqib itu menggunakan istilah mendidik atau mengajarkan sesuatu kepada siswa, kepada murid, kepada anak itu dengan istilahnya ta'dib. Nah, ta'dib ini menurut Naqib lebih cocok untuk digunakan dalam istilah mendidik ketimbang kata-kata yang lain, karena menurutnya ta'dib ini berasal dari kata adab yang dapat mendidik adab, karena pada dasarnya pendidikan Islam itu adalah mendidik adab seseorang. Itu adalah hal dasar menurut pemikiran Naqib. Tujuannya dalam pendidikan ta'dib ini menurut Naqib adalah membentuk insan kamil. Nah, insan kamil menurut Naqib itu terdiri dari dua material. Yang pertama itu adalah material dan spiritual. Nah, di sini kemudian kalian bisa kita semua bisa mengetahui bahwa insan kamil menurut Naqib itu adalah insan yang memiliki dua bagian. Dalam materialnya dia bagus dan dalam spiritualnya itu dia bagus, dan keduanya ini dibentuk berdasarkan pengajaran ta'dib ini tadi. Nah, satu hal yang sangat berkesan dari teorinya Naqib itu adalah Naqib ini sangat ingin membentuk suatu masyarakat yang baik. Menurutnya, suatu masyarakat yang baik itu hanya bisa terbentuk dari seseorang yang baik. Jadi dimulai dari seseorang yang memiliki kepribadian yang baik. Dalam bahasanya Naqib itu adalah insan kamil gitu ya. Itu bisa membangun masyarakat yang baik pula. Jadi dimulai dari seseorang yang memiliki insan kamil, dia akan mampu memimpin masyarakat dan menjadi pendidik di masyarakat, berguna di masyarakat, mengabdi kepada masyarakat, untuk kemudian memberikan pembelajaran bersama atau ta'dib dalam hal masyarakat ini tadi, untuk kemudian menjadi masyarakat yang universal. Jadi kebaikannya ini masyarakat yang baik dan bisa diterima secara universal. Jadi maksudnya itu adalah masyarakat ini baik tidak hanya bagi masyarakat tersebut, tapi juga bagi masyarakat kebanyakan. Seluruh masyarakat di luar masyarakat tersebut atau di luar masyarakat muslim, sebutlah seperti itu. Jadi menurutnya seorang manusia yang insan yang kamil itu mampu membangun masyarakat yang baik, masyarakat yang memiliki sifat universal, kebenaran yang universal, walaupun orang di luar Islam itu juga bisa membenarkan bahwa apa yang dilakukan masyarakat tersebut itu benar. Artinya tidak menyalahi ya, kalau bahasa anak-anak sekarang itu tidak menyalahi HAM, tidak memberikan penindasan, pembulian, dan lain sebagainya, dan nilai-nilai yang dibangun di dalamnya itu dapat dibenarkan oleh siapapun. Jadi saat membangun masyarakat, norma-norma apa yang melekat itu dibenarkan oleh Naqib dalam hal seperti itu. Nah, kemudian usaha apa sih yang dilakukan Naqib untuk membangun insan kamil ini gitu ya? Hal yang dilakukannya adalah dengan memulai membangun kurikulum di perguruan tinggi. Kebetulan Naqib ini adalah seorang pendidik, seorang dosen maksud saya, profesor di salah satu
perguruan tinggi di Malaysia. Meskipun saat ini perguruan tinggi yang didirikan Nakwib sudah tutup ya, bisa dilihat lebih lanjut permasalahannya apa gitu ya. Kalau tidak salah mengenai kebijakan atau apa, saya itu bisa dikaji lebih lanjut di pembahasan yang lain gitu ya. Kita hanya akan membahas tentang pemikirannya di sini. Nah, yang paling terkenal dari Nakwib ini adalah mengenai tentang penyusunan kurikulum. Jadi usaha yang dia lakukan untuk melakukan pendidikan insan kamil itu adalah melakukan membuat kurikulum yang disusun berdasarkan itu tadi, insan kamil yang diharapkan memiliki material dan spiritual gitu ya. Jadi dia menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan itu tadi, kebutuhan spiritual dan kebutuhan material emosional. Jadi nah di sini kemudian Nakwib itu membagi lebih lanjut ya tentang kurikulumnya itu, membagi dalam dua mata pelajaran gitu ya. Kalau kita kan ada mata kuliah wajib dan mata kuliah pendukung. Nah kalau si Nakwib ini membagi mata kuliah ke dalam dua dualistik ini tadi, dalam dua mata kuliah. Yang pertama itu adalah mata kuliah yang termasuk ke dalam mata kuliah fardu ain, atau dia mengistilahkannya dengan ilmu-ilmu agama. Karena menurut Nakwib, ilmu-ilmu agama itu adalah ilmu yang wajib dimiliki, atau kalau kita di PAI ya, itu adalah mata kuliah dasar gitu ya, yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa untuk mengkaji keilmuan selanjutnya. Jadi di perguruan tingginya Nakwib, ilmu-ilmu fardu ain ini ada di semua jurusan gitu ya. Nah, salah satu ilmunya itu adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan sunnah atau hadis gitu, yang berisikan tentang kehidupan Nabi gitu ya. Dan kemudian yang selanjutnya itu adalah ilmu-ilmu syariat yang berhubungan dengan fikih dan hukum. Dan kemudian adalah ilmu teologi seperti ilmu kalam. Nah kemudian yang terakhir yang termasuk ilmu-ilmu agama adalah metafisika Islam, seperti tasawuf ya, ilmu-ilmu tasawuf seperti itu dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu agama. Nah kelima rumpun ilmu ini bukan mata kuliah ya. Jadi dalam artian kalau kalian ingin mengembangkan dalam mata kuliah, berarti harus membuat berdasarkan kelima ini. Sebagai contoh, kalau misalnya ilmu metafisika Islam, di kita kan ada ilmu tasawuf, itu adalah mata kuliahnya, itu adalah salah satu contohnya. Nah 5 dasar ini harus ada dalam ilmu-ilmu agama, atau termasuk fardu ain dan wajib diambil oleh mahasiswa tersebut. Nah selanjutnya adalah ada fardu kifayah. Nah menurut Nakwib, fardu kifayah ini adalah ilmu yang harus diambil mahasiswa, namun boleh dipilih mau mengambil yang mana. Nah kalau ilmu-ilmu agama ini harus diambil keseluruhannya, dan kalau ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu kekhususannya. Kalau kita pendidikan agama Islam, berarti kita harus mengambil ilmu-ilmu pendidikan Islam seperti itu. Nah di sini ilmu fardu kifayah itu dikelompokkan oleh Nakwib menjadi 7 kelompok. Yang pertama itu adalah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kemanusiaan, atau bisa juga kita samakan dengan sosiologi. Dan ada ilmu-ilmu yang berhubungan dengan alam seperti IPA, biologi, kemudian kimia dan lain sebagainya yang berhubungan dengan alam. Kemudian ilmu-ilmu terapan atau yang berbasis praktek gitu ya, itu termasuk terapan. Kemudian ilmu-ilmu teknologi seperti informatika, kemudian marketing digital, misalnya pendidikan berbasis teknologi juga bisa gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah perbandingan agama. Jadi menurut Nakwib, perbandingan agama itu masuk ke dalam fardu kifayah, bukan ilmu wajib ya. Nah yang kemudian selanjutnya adalah kebudayaan dan peradaban barat. Kalau misalnya kita semua berbicara tentang
kebudayaan dan peradaban barat, maka dia adalah fardu kifayah. Tapi kalau kita mempelajari kehidupan Nabi atau bisa masuk di dalamnya kehidupan Islam gitu ya, itu masuk ke dalam ilmu-ilmu fardu ain, seperti itu. Harus diingat bersama ya. Yang selanjutnya, poin yang paling akhir yang harus berada di fardu kifayah itu adalah ilmu-ilmu linguistik. Ilmu-ilmu yang berhubungan dalam bahasa, berhubungan dengan sejarah, itu masuk ke dalam ilmu-ilmu fardu kifayah. Sampai di sini jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Untuk melangkah lebih jauh sebagai pembahasan kita hari ini, kita akan mendiskusikan sebuah kurikulum. Seperti yang kita tahu tadi ya, saya sudah menjelaskan lebih lanjut bahwa kurikulum yang dibawakan oleh Nakwib itu belum berupa mata kuliah gitu ya. Itu baru berupa hal-hal dasar yang harus ada dalam kurikulum. Poin ini gitu ya. Nah, di sini kemudian saya mau mengajak kita semua untuk berdiskusi bersama gitu ya. Bagaimana kemudian dari poin-poin itu untuk menjadi mata kuliah gitu ya. Jadi kita membuat semacam kurikulum dasar yang berisi mata kuliah yang cocok dan mengapa itu harus ada, apa landasannya, apa saja isi di dalamnya gitu ya. Mari kita buat bersama dan kita diskusikan bersama gitu ya. Sebagai pengantar, kita semua tahu ya, kita telah menghadapi yang namanya pandemi pada tahun 2020. Diakui atau tidak, suka atau tidak, hal ini banyak mempengaruhi kurikulum kita. Seperti sekarang tahun 2024, kurikulum kita itu yang sebelumnya kebanyakan proses pendidikan kita itu kan dilakukan secara offline. Hampir 95% offline. Nah, sedangkan sejak terjadinya COVID yang sebelumnya COVID tiba-tiba 100% online, sekarang itu kita sudah mulai bisa 50 offline, 50 online gitu ya, udah mulai bisa. Nah, di sini kemudian sebagai pengantar saya memberikan penjelasan bahwa sebelumnya itu kan berada pada masa level 2 di mana pendidikan itu dibatasin. Ini hanya sebagai pembatas, pengantar studi kasus yang sebagai suatu masalah yang mungkin juga ke depannya akan kita hadapi. Mungkin bukan karena pandemi ya, bisa juga karena mahasiswa itu berhalangan hadir karena keterbatasan waktu, atau mungkin ke depannya perkuliahan online atau perkuliahan offline itu benar-benar akan dilaksanakan hampir kebanyakan online, hanya sedikit yang offline, atau justru 50-50 online offline. Tapi apakah menurut teman-teman semuanya yang dilakukan sekarang itu bisa dirubah menurut pemikirannya Nakwib Alatas ini tadi atau tidak? Nah, kalau misalnya tidak, apa alasannya? Dan kalau misalnya bisa juga, apa alasannya gitu ya. Di sini kalian semua saya minta untuk membuat kurikulum sederhana gitu ya, dengan yang berisi mata kuliah, membuat minimal satu gitu ya, satu mata kuliah fardu ain dan satu mata kuliah fardu kifayah, serta jelaskan alasannya kenapa harus begitu gitu ya. Nanti di sini saat kalian mengembangkan kurikulum, kalian membuat kurikulum berdasarkan pemikiran Nakwib, kalian akan mendapatkan suatu pelajaran dalam artian seperti ini ya. Kalian akan paham, oh ternyata membuat mata kuliah itu tidak asal terbentuk dan ada alasannya, dan apa yang memuat di dalamnya itu juga harus jelas. Nah, dan masalah-masalah yang kita hadapi di saat COVID-19 sebelumnya, yang kita hadapi pada tahun 2020, itu adalah permasalahan yang tanpa kita prediksi sebelumnya gitu ya. Nah, di sini kemudian ini harus menjadi acuan bagi kita agar kita bisa lebih siap dalam menghadapi perubahan ke depannya. Nah, jadi sebisa mungkin kalian saat membuat mata kuliah itu, kalian memikirkan fleksibilitas mata kuliah tersebut terhadap entah pola pengajaran atau pembelajaran atau masyarakat yang sedang masyarakat
yang sedang berkembang saat itu. Karena walau bagaimanapun pembelajaran di perguruan tinggi itu adalah dari masyarakat untuk masyarakat sebenarnya menurut Nakwib. Pendidikan yang benar itu adalah seperti itu. Jadi tujuan utamanya adalah membentuk masyarakat yang baik. Oke, silahkan diskusikan lebih lanjut tentang ini dan kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang hasil diskusi kita ini. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.